Bekerjalah Engkau Tuhan dalam hati kami. Ubahlah cara hidup kami, ubahlah cara berpikir kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami diberkati. Dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, di TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya mujizat. Saya berdoa, apapun kesulitanmu, apapun kesukaranmu, masih ada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Kalau ada pertolongan Tuhan, percayalah, saudara pasti akan dibela Tuhan. Hari ini kita diberkati dengan tema iman dan mujizat Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca dengan suara kuat-kuat. Sekuat suara kita ya, supaya bergelora tubuhmu untuk ke Tuhan. Mari sama-sama kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1, 2 ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kisah Nabi Elia, nabi besar yang sudah mengalahkan 450 orang nabi palsu, nabi-nabi palsu. Saudara, ada perintah Tuhan kepada Nabi Elia untuk pergi ke Raja Israel Utara, yaitu Raja Ahab. Ke Raja Ahab. Raja Ahab ini punya istri namanya Ratu Isabel. Ratu Isabel adalah ratu yang membuat Raja Ahab ini menyembah dewa-dewa Baal, menyembah patung-patung. Ada namanya dewa kesuburan, patung kesuburan. Sehingga tanah-tanah di Israel itu akan menjadi subur. Tanah-tanah di Israel itu akan banyak menghasilkan produksi-produksi tanaman. Sehingga mereka menyembah dewa-dewa Baal. Mereka menyembah yang namanya dewa kesuburan. Nah saudara yang saya kasihi, Allah marah. Allah marah karena mereka sudah mulai meninggalkan penyembahan kepada dari Allah yang hidup kepada patung-patung, kepada dewa-dewa. Ingat, Allah itu maha cemburu. Ingat ya, Allah itu maha cemburu. Dia tidak kepingin cintamu dibagi dua. Sama dengan engkau anak-anak gadis. Tidak kepingin cinta kekasihmu dibagi dua. Gak ada yang kepingin. Seorang istri pun gak kepingin suaminya cintanya dibagi dua. Ke istrinya dan ke anak gadis lain. Atau ke istrinya atau ke istri orang lain. Seperti itulah Tuhan Yesus. Dia nggak kepingin. Dia nggak kepingin cinta kepadanya itu dibagi ke dunia. Sehingga dia ingin cintamu kepada dia sepenuhnya. 100%. Sesungguhnya engkau mencintai Tuhan. Sesungguhnya engkau mengasihi Tuhan. Tidak bisa dibagi-bagi. Nah, orang-orang Israel mulai menyembah patung-patung, dewa-dewa, dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Sehingga mereka meninggalkan Allah yang hidup, mereka pergi ke patung-patung. Maka Allah berfirman ke Nabi Elia, pergi ke Raja Ahab, ingatkan mereka, aku marah. Akan terjadi kekeringan di Israel. Maka Nabi Elia memberanikan diri, dia dengan iman mendekati Raja Ahab.
mengingatkan dengan tegas kepada Raja Ahab bahwa Allah marah, bahwa Allah tidak kepingin orang Israel menyembah Baal-Baal, dewa-dewa. Saudara, yang terjadi adalah orang-orang Israel tetap mengeraskan hati. Sehingga pada ayat yang pertama, mari kita lihat pada ayat yang pertama, bagaimana Allah memelihara Elia dalam tugas yang dilandasi iman pada Tuhan yang hidup. 1 Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Ada kata Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Coba bayangkan kalimat ini, betapa powerful, betapa kata-kata Elia itu berkuasa. Sementara hujan udah gak turun kepada orang-orang Israel. Karena Tuhan marah tadi. Karena Isabel, karena Raja Ahab menyembah dewa-dewa berhala. Tidak ada lagi air hujan turun. Kemudian Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Kalau bukan kukatakan. Maksudnya adalah kata-kata Nabi Elia itu berkuasa. Dia bisa memperkatakan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia bisa berkata hujan turun 3,5 tahun. Alkitab berkata Nabi Elia dengan kita sama. Nabi Elia adalah manusia biasa. Nabi Elia adalah sama dengan kita. Kalau Nabi Elia punya kuasa, saya percaya malam ini, saudara dengan iman percaya, apapun kesulitanmu malam ini, kalau engkau percaya dengan dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Nabi Elia bisa berdoa hujan tidak turun, hujan tidak turun. Dia berdoa hujan turun, hujan turun. Alkitab berkata Nabi Elia dalam kitab Yakobus dikatakan adalah manusia biasa. Artinya apa? Saudara pun punya kuasa. Engkau pun punya kuasa. Kalau ada iman di hatimu, aku percaya kuasa turun. Kuasa Tuhan akan tercurah bagi dirimu. Saudara harus sadar. Kuasa Tuhan hanya bekerja ketika ada iman di hatimu. Kuasa Tuhan bekerja bukan karena panjang doamu. Kuasa Tuhan bekerja bukan karena baca Alkitab banyak sekali. Kuasa Tuhan bekerja bukan karena banyaknya ibadah dan ibadah. Tapi kuasa Tuhan bekerja karena ada iman di hatimu. Lukas 18 ayat 8 berkata, adakah iman di bumi ini? Kalau aku datang malam ini, adakah iman di hatimu? Pesanku sebagai hamba Tuhan, sekhawatir apa engkau saat ini? Seberat apa masalahmu saat ini? Sesulit apa keadaanmu saat ini? Seberat apa tekanan batin yang kau alami saat ini? Saya hanya katakan, kalau engkau pegang imanmu, kalau engkau tidak ragu-ragu akan imanmu, dalam kitab Markus 11, 23, 24 dikatakan, jikalau engkau tidak ragu, apapun yang kau minta akan diberikan Tuhan. Apapun yang kau minta dalam iman, kalau engkau tidak ragu, engkau akan menerimanya. Masih ada Tuhan. Bilang sebelahnya, masih ada Tuhan. Amin. Mungkin sebelahmu, kiri kananmu udah susah kali hidupnya. Ya, perjuanganmu, persoalanmu, beberapa sudah babak belur kelihatan hidupnya. Jangan menyerah, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, masih ada pertolongan dari Tuhan. Saudara, apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Apa yang kau harapkan kalau ada imanmu? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan.
Bagaimanapun engkau sulitnya, bagaimanapun engkau beratnya, saya katakan ketika nanti kita tutup dalam doa khotbah ini, saya berdoa iman di hatimu menggerakkan kuasa Tuhan dari sorga. Iman yang di hatimu akan membuka pintu sorga yang memberkati engkau. Setiap kita tidak terlepas dari penderitaan. Percaya saya katakan, selama hidup dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Saudara, akhirnya Nabi Elia setelah menyampaikan kepada Raja Ahab, Allah marah. Tidak datang hujan 3,5 tahun. Kemudian Allah bicara kepada Nabi Elia, engkau bersembunyi ke sungai Kerit. Di poin yang kedua adalah Nabi Elia taat. Dia pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit dia minum air dari sungai Kerit. Kemudian dia dipelihara dengan burung gagak. Pagi dan petang membawa roti dan daging. Itulah mungkin ZNE, apa yang namanya sekarang ini? Express. ZNE. Itu yang mungkin yang paling ekspres pada waktu itu. Ada burung gagak. Belum ada Grab waktu itu. Belum ada GoFood waktu itu. Belum ada. Yang ada burung gagak. Bayangkan burung gagak itu terbang. Khusus untuk Nabi Elia dipelihara Tuhan. Nabi Elia dipelihara Tuhan itu dengan mujizat. Burung gagak itu suka makan daging. Tapi ketika dia membawa daging, jatahnya si Nabi Elia enggak dibodutnya, enggak dimakannya. Do you know what is bodut? Maksudnya ada orang, istri orang pun dimakannya, betul gak saudara? Ada loh, istri orang lain pun dimakannya, nenek-nenek pun dimakannya, ada macam-macam yang kejadian dalam dunia ini. Saudara, anak kecil pun dimakannya, banyak sekali yang kejadian aneh-aneh dalam dunia ini. Ini burung gagak, si pemakan daging, dia tahu diri loh, tobat dia. Dia tahu diri, ini enggak jatahku, ini jatah si Nabi Elia. Pagi, sore terbang lagi dia bawa roti. Terus dipelihara ini si Nabi Elia. Saya hanya katakan, Tuhan punya cara memelihara hidupmu. Tuhan punya cara memelihara hidupmu. Percayalah engkau, Tuhan masih punya cara memelihara hidupmu. Tuhan masih punya cara menolong hidupmu. 1000 tangan menjatuhkan engkau, 1 tangan Tuhan mengangkat engkau tinggi. 1000 pendapat orang menurunkan engkau, tapi kalau Tuhan berkata engkau naik, engkau akan naik. Maka saya katakan, berharaplah pada Tuhan, jangan berharap pada manusia. Mujizat terjadi kepada Nabi Elia. Saat kapan? Saat dia melakukan tugas pelayanannya. Dia melayani Tuhan dengan cara dia taat menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab. Supaya jangan menyembah dewa-dewa. Saudara, poin ini penting. Saudara akan menerima mujizat saat engkau melakukan tugasmu dengan iman. Itu poin pertama. Saudara akan menerima mujizat ketika engkau taat dengan firman Tuhan. Yang terjadi, ada banyak anak-anak Tuhan hanya mau mujizat. Enggak boleh. Saudara harus mentalnya mental berkat dan mental mujizat. Jadi mujizat salah satu cara Tuhan menolong. Jangan selamanya engkau punya mental mujizat. Sesekali boleh. Itu salah satu cara Tuhan. Tapi ada banyak orang karismatik. Ini yang tidak semua. Tapi ada banyak orang yang saya tahu. Sikit-sikit mengharapkan mujizat. Ini sesuatu yang missing. Saudara mana lebih suka? A, membeli mobil dengan mujizat. Dia nggak punya uang cukup, tiba-tiba ada orang ngasih dia. Atau tiba-tiba ada lotre. Sehingga dia dapat mobil. Ini A. Yang B, dia bekerja rajin. Dia menabung. Dia bekerja rajin. Dia berdoa. Dia menabung. Bekerja rajin. 5 tahun kemudian. Terkumpul duitnya 250 juta. Bisa beli mobil. Yang B. Yang A, tiba-tiba
ada lotre, dapat. Yang A, tiba-tiba ada orang yang murah hati. Kakek-kakek yang lagi lewat, jenggotnya panjang, tiba-tiba dikasih dia uang 1 goni. Tok. Saudara suka yang mana? Yang A atau yang B? Ada orang juga yang A mau mendapat jodoh dengan mujizat. Tiba-tiba dia di gereja, sepertinya ada suara di hatinya. Yang di belakangmu jodohmu. Yang baju merah, pas dilihat nenek-nenek, oh nggak jadi. Tapi kalau dilihat yang anak gadis, betul. Nah ini bahaya, bukan nubuat tapi kubuat. Saudara mana lebih suka dapat jodoh, tiba-tiba datang, dikenalkan samamu, dan tiba-tiba kau rasa, inilah jodohku. Tanpa ada usaha. Yang B, kau PDKT, kau traktir, kau kasih dia hadiah ulang tahun, kau perhatikan kehidupannya, kau bonceng, pulang pergi seperti Grab, gak bayar-bayar. Tapi lihat loh, ada loh anak gadis, dipakainya abang itu bonceng-bonceng, tapi gak dicintainya, bonceng-bonceng. Bilang sebelahnya, ada yang ku kenal, bilang sebelahnya. Ada yang ku kenal, dibonceng-bonceng, tapi gak jadi-jadi. Udah banyaklah kasus di gereja ini kulihat seperti itu. Kasihan aku lihat anak-anak muda yang kurang tahu perasaan itu. Jangan mau kau dibodoh-bodohi. Langsung tembak di awal. Mana lebih kau suka? Pasangan yang berusaha, kenalan, berdoa, berjuang, berdarah-darah, dapat dia. Dibandingkan dengan seseorang yang tidak berusaha tiba-tiba datang. Engkau lebih suka yang mana? Yang A atau B? Saya punya pasien, dia kenalan lewat Facebook. Selama 1,5 tahun, Facebook. Ketemu 2 minggu sebelum married. 2 minggu sebelum married dia ketemu. Menikah. Apa yang terjadi? Babak belur. Berantem habis-habisan. Ada lagi seorang suami menceraikan istrinya. Hanya karena bau badan istrinya. Bayangkan. Saya punya pasien begitu loh. Saya bilang, aduh Tuhan. Saya bilang, udah 2 lah aku jumpai suami bilang itu sama saya. Betul-betul diceraikan. Kayak mana gak aku ceraikan Pak Pendeta? Bau kali badannya. Loh, waktu pacaran gak kau cium rupanya. Maksudku bukan mulutnya dicium, bukan. Maksudku kan waktu pacaran kan pasti pernah dekat-dekat. Tapi aku tahulah pikiranmu ya. Waktu pacaran beda dengan menikah. Waktu pacaran tai kucing terasa coklat. Betul gak saudara? Sehingga engkau tidak tahu mana beda tai dengan coklat. Kenapa? Lagi di mabuk cinta. Kasihan aku lihat dia. Kasihan sekali. Dengar anakku, jangan mau menikah melalui sosial media. Jangan mau menikah, gak apa-apa. Kalau memang ada sosial media kenalan, ajaklah dia berkenalan yang natural. Saya gak salahkan media. Tapi kenalan, paling tidak pacaran itu 2-3 tahun. Dalam 2-3 tahun bertemulah 2 kali seminggu. Sekali bertemu 2 jam. Jadi ada aturan yang sehat sudah diatur oleh peneliti. Kalau mau kenal seseorang 2-3 tahun pacaran dan 2 kali seminggu dating dan sekali ketemu 2 jam. Dan itu pun engkau komunikasi. Saya hanya mau katakan, jangan terjebak, jangan berani menikah kalau tidak kenal baik-baik. Engkau harus mengenal dia luar dalam. Engkau harus betul-betul rohnya kayak mana, rohaninya, jiwaninya kayak mana, badaninya kayak mana. Harus 3-3 ini pertimbangkan. Terlebih kenal dia saat marah. Saat marah itulah aslinya. Kalau kau lihat dia waktu pacaran marah, gak pernah marah-marah, udah tumpahkan sekali-sekali air panas, gak sengaja, tumpahkan nama dia. Dia tetap gak marah, gak apa-apa dek katanya. Nah,
Berarti yang kau nikah itu memang malaikat. Karena ada cowok kan jaga diri kali. Tapi saya mau katakan lebih berbahaya orang kau pacari ketika pacaran gak pernah marah. Engkau sedang terjebak. Lebih baik kau menjumpai dia satu waktu ketika dia marah. Karena marahnya itu menampakkan asli hidupnya. Kalau semua pacaran pun drama-dramaan. Ingat ketika engkau menikah, engkau akan dipertunjukkan hidupnya 100%. Waktu pacaran 30%. Poin yang paling penting. Lakukan tugasmu sebaik mungkin. Biar ada mujizat. Jangan mentalmu mental mujizat. Tiba-tiba dapat rumah. Tiba-tiba dapat jodoh. Tiba-tiba sembuh dari kanker. Tidak. Kita harus melakukan bagian kita dengan baik. Itu beda mental berkat dengan mental mujizat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan mujizat, mujizat, mujizat. Mujizat salah satu cara. Mujizat sesekali. Nggak boleh seterusnya. Ada lagi orang mau bayar uang sekolah anaknya pun minta mujizat. Bayangkanlah tiap bulan mujizat itu nyata. Ada lagi orang untuk bayar uang bulanan sepeda motornya atau beli beras, mujizat. Saya mau tanya, saudara pulang sekarang ini mau makan nanti di kedai, siapa yang mau bayar membutuhkan mujizat? Udah siap makan ini, nggak ada uangnya tapi membutuhkan mujizat. Ada di sini? Kalau ada nanti Pak Idailah hoda-hoda, kalau bagus minta aja lah ke saya bapakmu ini. Malulah. Kalau sampai nanti udah siap kau makan, pas mau bayar, tunggu dulu Pak. Mujizat. Mujizat ditraktir, mujizat. Oh Tuhan, datanglah yang ku kenal, datanglah yang ku kenal. Ingat, itu pengemis. Anak Tuhan bukan ditraktir. Anak Tuhan Yesus mentraktir. Katakan, saya suka mentraktir. Bilang sebelah ini, pulang dari sini ya, traktir aku. Saya jumpai ada orang Kristen mau beli beras pun mujizat di Indomaret. Oh, pergi dia. Nggak bangga pula dengan kesaksiannya ini. Aku nggak punya uang, saudara-saudara. Sesekali oke lah, aku terimalah itu ya. Aku beranikan diri aja ke Indomaret. Aku ambil beras, aku ambil begini. Aku tahu nggak ada uangku. Aku percaya pemeliharaan Tuhan. Aku percaya mujizat. Ketika di kasir, dia masih nunggu-nunggu. Kenapa belum ada yang menyapa? Kenapa belum ada yang kenalan? Tiba-tiba ada seseorang yang kenal dia. Bang, kali ini aku yang bayar ya bang. Oke lah sekali itu. Tapi bayangkanlah, asal pergi dia ke ATM, mental mujizat, nggak pernah menyetor, tapi mau lihat saldo, betul? Bayangkanlah, Om mana oto katanya, coba kan udah gila ini, nggak pernah di store uangnya ke bank, tapi berharap ada saldo. Bilang sebelahnya, ada yang ku kenal seperti itu, ada. Adakah di antaramu nggak pernah store uang ke bank, tapi berharap ada saldo? Berharap, oh haleluya. Teng 32.000. Aku jujur ya, sebagai pendeta, karena nomor rekeningku kadang-kadang udah sama jemaat-jemaat di berbagai tempat. Saya pernah ngalami itu. Saya pergi ke ATM, aku tahu gak ada pernah aku masukkan uang. Tapi memang karena pendeta ya, karena rekening udah kemana-mana. Kadang-kadang ada aja jemaat-jemaat ke rekening pendeta ini dikasih. Ya saya lihat, oh ada, puji Tuhan 5 juta. Waktu itu udah masa-masa sukar, wah puji Tuhan. Tapi saya pikir kan gak jadi salah mentalku. Kalau aku berharap terus-menerus ada mujizat, ATM-ku diisi orang. Aku jadi mental pengemis, aku jadi mental peminta-minta. Yang benar itu adalah aku bekerja keras, aku sisihkan, ditabung. Maka saya ingatkan samamu, sesikit-sikitnya gajimu, 10% minimal kau tabung. Sesikit-sikitnya gajimu harus
Harus nabung. Kita nggak tahu 2024 apa yang terjadi. Pesanku samamu, harus nabung. 10% paling tidak engkau harus menabung. Bilang sebelahnya, kau harus nabung ya. Harus nabung, bilang harus nabung. Kalau enggak nanti sukar hidupmu saudara. Jadi yang pertama, lakukan bagianmu dengan sebaik mungkin. Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang gini. Apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenagamu. Apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenagamu. Katakan sama-sama, apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. 1, 2 ya. Apa yang di tanganku, ku kerjakan sekuat tenaga. Kalau engkau pelajar, belajarlah dengan sekuat tenaga. Kalau engkau Grab online, atau kalau engkau jualan online, engkau kerjakan sekuat tenaga. Kalau engkau usaha salon, kalau engkau seorang dokter, kalau engkau seorang guru, kalau engkau seorang pekerja di pertanian, atau engkau bertani, usaha-usaha lain, pesanku samamu, kerjakan bagianmu dengan sekuat tenaga. Dan bekerjalah dengan iman. Itu maksud Elia. Dia bekerja melayani Tuhan, menghadapi Raja Ahab yang kalau salah bisa dibunuh. Tapi dia menghadapi Raja Ahab dengan iman. Maka mujizat terjadi. Kerjakan yang di tanganmu sekuat tenaga. Jangan mengeluh tentang pekerjaanmu. Saat ini sulit cari pekerjaan. Aku jumpai ada orang bekerja 30 tahun di satu tempat. 30 tahun dia bekerja, 30 tahun mengeluh. Itu orang yang paling cilaka. Orang yang paling malang sambil bekerja tapi mengeluh. Oh Tuhan Yesus, betapa salahnya hidupnya. Saya mau katakan, apapun kerjamu, syukuri. Kerjakan yang terbaik. Puji Tuhan, berlaku Lukas 16 ayat 10. Setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Berlaku hukum talenta 1, 2, dan 5. Yang 1 malas, yang 2 dikerjakan jadi 4, yang 5 jadi 10. Yang 1 malas, diambil Tuhan. Kalau engkau malas, apa yang ada padamu diambil Tuhan. Makanya Tuhan bilang, tangan malas jadi miskin, tangan rajin jadi kaya. Sehingga anak Tuhan betul berharap kepada Tuhan, tapi bagianmu harus dilakukan. Kerjakan sekuat tenagamu. Ingat hukumnya, 1 kali makan 4 jam kerja, 3 kali makan 12 jam kerja. Saya percaya kalau anak Tuhan Yesus 12 jam kerja sehari, nggak mungkin anaknya nggak sekolah, nggak mungkin nggak bisa bayar cicilan sepeda motor, nggak mungkin nggak bisa bayar uang perumahan, misalnya perumahan Jokowi. Nggak mungkin menjadi pengemis-pengemis. Saya percaya anak Tuhan kalau bekerja dengan iman pasti diberkati. Bahkan Tuhan bilang anak Tuhan tidak ekor tapi kepala. Anak Tuhan tidak turun tapi naik. Anak Tuhan tidak peminta-minta tapi pemberi. Sehingga anak-anakku, anak-anak mahasiswa, anak-anak muda yang lagi bekerja, bekerjalah sekuat tenagamu, bersyukur. Lakukanlah pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segenap hatimu. Bahasa Inggrisnya disebut excellent. Bekerja dengan excellent. Excellent artinya bekerja sebisamu. Sebisamu. Kalau engkau cleaning service di mall, kerjakan dengan excellent. Kalau orang mengerjakannya mungkin sambil gosip-gosip, sambil ngomong-ngomong, sambil cek-cek Facebook. Di jam kerja dia bohong-bohongi bosnya. Dia lupa Tuhan itu ada melihat dia. Kalau kau mengerjakan dengan excellent, engkau bekerja dengan terbaik. Gak ada bosmu, gak ada mandor, gak ada yang pengawasan. Karena kau bekerja itu ibadah. Bekerja itu ibadah anak-anakku. Bekerja itu adalah untuk Tuhan. Sehingga kalau engkau bekerja mengepel di CS di mall sambil kau kuliah sorenya, pagi engkau CS. Berapa banyak anak mahasiswa gereja ini CS dia pagi, sore kuliah. Puluhan saya sudah tahu dari gereja ini. Terlalu banyak mereka, saya ajari mereka. Sehingga kalau mereka excellent, tanpa mengeluh, tidak main-main. Mereka mengerjakannya, mereka bisa angkat di bawah meja, di bawah kursi. Mereka bisa angkat. Kenapa? Karena mereka mengerjakannya dengan excellent.
tidak dilihat pengawas, tapi Tuhan melihat. Percaya, orang seperti ini orang seperti Yusuf. Seperti Yusuf, dia diangkat naik. Walaupun awalnya dia turun, masuk ke penjara, masuk ke sumur. Dari sumur ke penjara, dia naik menjadi orang nomor 2, Perdana Menteri di Mesir. Kerja excellent, bekerja sebagaimana ibadah. Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk uang. Betul, uang kita butuh. Tapi saya mau katakan, uang itu adalah akibatnya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Kalau engkau bekerja untuk Tuhan, belajar untuk Tuhan, bekerja tidak ada sungut-sungut, aku yakin Tuhan yang bertindak kepada atasanmu. Untuk yang satu ini, promosikan. Karena dia tidak bekerja, orang akan tahu siapa dirimu. Dari hatimu yang terdalam engkau bekerja, tidak sungut-sungut. Ada lagi orang, dia bekerja tetapi maki-maki majikannya. Itu namanya ludahnya dibuang, ditelannya lagi. Saudara pernah buang ludah? Telan lagi? Itulah orang yang memakan gaji dari tuannya yang dimaki-makinya. Sambil dia kerja, terima gaji, dimaki-makinya lagi. Kurang ajar itu. Itu munafik itu, pelit itu, mati itu. Orang seperti ini tidak diberkati Tuhan. Saya berdoa jangan ada seperti itu. Dan jangan juga engkau menghina pemerintahanmu. Siapapun pemerintahan kita, siapapun yang terpilih, seizin Tuhan, dia diangkat Tuhan. Jangan rendahkan bangsamu, jangan rendahkan sukumu, dan jangan rendahkan suku orang lain. Karena Tuhan mengasihi semua suku. Pesanku samamu, apa yang di tanganmu, kerjakan segenap hati. Setiap perkara kecil, Lukas 16 ayat 10, Tuhan percayakan kepadamu perkara besar. Engkau belum melihat ke depan, tapi kalau engkau mengerjakannya dengan iman, engkau bekerja untuk Tuhan. Apa yang di tanganmu sekuat tenagamu, percaya saya katakan 2024 ini, di saat engkau bekerja, tanpa ada sungut-sungut, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, saya percaya 1 Korintus 2 ayat 9 akan terjadi. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kau dengar dengan telingamu, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya percaya terjadilah padamu anak-anakku, terjadilah kepada Bapak Ibu yang saya kasihi. Semangatlah. Ingat cara Tuhan bekerja. Dia kasih kita dulu janji iman. Dia kasih kita satu pernyataan dalam hidup kita. Satu berkat lewat firman-Nya kita pegang. Kita kepala tidak ekor. Kita naik. Masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Kita pegang firman Tuhan. Setelah engkau pegang firman Tuhan, akan ada ujian iman. Di sini banyak orang gugur. Setelah ujian iman engkau sabar, engkau tekun seperti Yusuf 13 tahun. Masuk penjara. Dia 13 tahun. Dia sabar, dia tekun, gak menyalahkan siapapun. Di penjara itu bekerja dia excellent. Maka dia diangkat menjadi pengawas penjara. Dan orang yang di penjara hormat sama dia karena dia bekerja dengan excellent. Selama 13 tahun. Dia naik. Provision, penyediaan Tuhan. Menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Sekali lagi cara Tuhan bekerja, kita terima janji Tuhan. Katakan, saya terima janji Tuhan. Lebih semangat, saya terima janji Tuhan. Saya siap untuk diuji. Saya akan menerima penyediaan Tuhan. Saudara, seluruh para rasul dan nabi-nabi, saya sudah baca Alkitab. Mereka menerima penyediaan Tuhan setelah melewati ujian iman. Pesanku samamu, mungkin saat ini engkau sudah terima janji Tuhan. Bahwa engkau akan menjadi berkat. Bahwa engkau akan menjadi bercahaya seperti bintang. Tapi engkau masuk sedang dalam ujian iman. Di dalam ujian iman inilah banyak orang gugur. Banyak orang jatuh. Banyak orang tergeletak. Kalau engkau sabar dalam ujian iman ini. Seperti seorang pelari yang saya tahu dari Kenya. Ketika dia lari dalam putaran yang begitu banyak. Seorang putri
Dan dia 100 meter lagi mau menang juara 1. Tiba-tiba dia kram, tiba-tiba sakit. Dia terjatuh. Dan semua orang mau mengangkat dia. Udahlah nanti kau mati. Udahlah kau istirahat. Atau inilah kursi roda, udahlah gak usah lagi. Semua yang di belakangnya sudah maju memenangkan pertandingan. Padahal dia harusnya juara 1. Dia paksa terseok-seok. Sampai ke finish. Diwawancarai oleh televisi. Kenapa kau tidak mau stop? Dia bilang, pemerintahan saya mengirim saya untuk menyelesaikan pertandingan. Saya tidak dikirim hanya untuk bertanding, tapi saya dikirim untuk menyelesaikan pertandingan. Satu waktu saya akan lihatkan videonya. Bagaimana dia berjuang sampai selesai. Saudara yang saya kasihi, orang yang beriman itu ciri-cirinya. Seberat apa masalahnya, dia melangkah maju. Seberat apa keadaanmu, kau melangkah maju. Bahkan mungkin terseok-seok. Maju terus. Sampai Pengkhotbah 3:11. Semua indah pada waktunya. Dalam pernikahan pun kadang-kadang berdarah-darah. Ada banyak istri yang mengkhianat, ada suami yang banyak mengkhianat. Berdarah-darah hidup ini. Tapi pesanku samamu, teruskan pernikahanmu. Tapi Pak Pendeta gak tahan, teruskan saya bilang. Tuhan ada mengasihimu. Udah gak kuat Pak Pendeta. Aku dipukul, aku disiksa, aku dicekek Pak Pendeta. Saya bilang jangan cerai. Gak tahan Pak Pendeta, aku mau cerai. Jangan cerai. Cerai bukan jalan Tuhan. Pertahankan anakku. Pertahankan. Gak sanggup Pak Pendeta. 2 minggu lalu aku dicekek Pak Pendeta, udah mau mati. Untuk sementara bolehlah kau bertarak, kata Alkitab. Bertarak itu pisah sementara. Itu boleh. Pertahankan. Banyak menangis sekarang ini masalah pasangan dan pernikahan. Pesanku samamu anak-anakku. Mungkin ada di antaramu yang baru menikah. Berdarah-darah pernikahanmu. Dihianati, disakiti. Mungkin dipukul, disiksa. Atau kau dipermalukan, diperbandingkan. Pertahankan pernikahan. Bagi engkau yang kuliah mahasiswa, pertahankan kuliahmu sampai selesai. Sampai S1, S2. Tuhan sanggup menyediakan. Bagi engkau yang melamar pekerjaan, mungkin 3 belum terjadi. 10 buat. 10 belum ada yang terima. 100 buat. Kalau 100 Pak, gak ada juga yang manggil. 1000 buat. 1000 pun Pak gak ada yang manggil. No tomoho. Kalau 1000 pun lamaran gak ada yang manggil kau, kan bahaya itu. Berarti yang pertama lihat profilmu langsung masuk ke tong sampah. Gak mungkin lah. Manggil aja gak dipanggil. Udah 1000. Berarti pas dilihat profil wajahmu gini. Ya takut lah semua. Pesanku samamu. Seberat apa masalahmu. Masih ada Tuhan. Mungkin engkau belum mengetahui rencana Tuhan. Tapi kau jalani ajalah masa sakitmu ya. Jalani masa sulitmu, sabar. Hanya Tuhan dan kau yang tahu masalah. Sebelahmu itu gak tahu, teman senangnya itu. Teman senangnya itu, percayalah aku bilang. Sebelahmu ini teman senang, ajak makan bakso senang itu. Lagi kau susah, banyak larinya. Hanya Tuhan Yesus mendekat samamu. Betul. Saudaramu pun kalau kau lagi susah, pura-pura gak kenalnya dia. Hanya Tuhan yang sayang samamu. Pesanku samamu. Masih ada Tuhan. Ada harapan. Pertahankan ya. Tetap semangat ya. Jangan putus asa. Karena ada orang sekarang bukan lagi minum jus avocado. Jus baygon diminumnya. Karena mirip katanya sama-sama hijau. Tapi kan beda rasanya. Saya berdoa tetap engkau semangat. Dan jangan lupa tetap ke salon. Walaupun berat masalahmu. Kalau nggak ada uangmu ke salon, salon sendiri kau. Rendam-rendam aja pokoknya percantik dirimu. Ingat, nggak boleh engkau jadi korban. Semangat, berdiri, tatap di kaca, katakan, aku menang, aku bisa, aku kuat, kemenangan di pihakku. Masa depanku cerah, masa depanku penuh harapan. Janji Tuhan ya dan amin. Aku percaya bersama dengan Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.